untuk mendapatkan tepung yang benar-benar halus. Kacang yang ditumbuk. Kue badai retek berasal dari kata badai yang berarti haluan atau gula merah dan retek yang berarti kacang hijau. Pemberian nama oleh masyarakat Aceh ini mengandung arti kue badai retek berasal dari campuran tepung kacang hijau dan gula merah. Untuk dicampurkan dengan tepung kacang hijau, maka gula merah harus dimasak hingga mencair. Selain sebagai pemanis adonan, gula merah cair juga berfungsi untuk merekatkan adonan sehingga menyatu dan mudah dibentuk. Selain tepung kacang hijau, badai retek juga bisa dibuat dengan bahan baku tepung kacang merah. Tidak ada perbedaan dari bentuk dan warna badai retek dari kedua jenis bahan ini. Hanya rasa kuenya saja yang sedikit berbeda antara kue berbahan kacang merah dan kacang hijau. Tepung kacang yang sudah dihaluskan selanjutnya ditambahkan gula merah cair sedikit demi sedikit. Tidak ada takaran berapa jumlah gula cair yang digunakan. Banyaknya gula cair merah hanya menyesuaikan dengan jumlah tepung. Tidak ada tambahan bahan lain untuk membuat badai retek. Hanya campuran gula merah cair dan tepung kacang dengan sedikit garam saja. Adonan badai retek yang sudah kalis ini selanjutnya dibagi menjadi beberapa bagian dan dibuat bulatan. Bulatan adonan diletakkan di atas plastik dan dipipihkan dengan menggunakan kayu bulat ataupun botol beling. Kue badai retek yang sudah berbentuk tipis dan tipis ini siap untuk dipotong dan digoreng. Sebagai kulit pembungkus agar kue tidak gosong saat digoreng, maka akan dibuat adonan luar yang terbuat dari campuran telur, tepung beras yang diaduk encer dengan air, dan pewarna makanan. Kapur sirih ditambahkan sedikit agar menghasilkan badai retek yang renyah dan garing. Pada awalnya, adonan kulit pada badai retek ini berwarna putih kekuningan, sesuai dengan warna bahan pembuatan yaitu kuning telur. Hanya saja, sekarang seperti variasi ditambahkan pasta kue warna merah ataupun hijau. Jika adonan kulit sudah dibuat, maka adonan kue badai retek siap digoreng. Sebelumnya adonan kue yang sudah dipipihkan terlebih dahulu dipotong-potong menjadi bagian kue yang kecil-kecil. Besarnya potongan adonan sesuai selera. Umumnya berbentuk jajaran genjang berukuran sekitar 5 cm saja. Potongan adonan badai retek dicelupkan ke adonan kulit. Baru setelah itu dimasukkan ke dalam penggorengan yang minyaknya sudah panas. Tidak butuh lama menggoreng badai retek, karena kue ini cukup tipis. Hanya butuh sekitar 2 menit, badai retek sudah matang dan siap dinikmati. Biasanya kue badai retek yang sudah digoreng cukup diangin-anginkan sedikit untuk membuat kuah panasnya. Tetapi jangan terlalu lama, karena kue bisa menjadi tidak garing lagi. Kue dikemas ke dalam kemasan mika kecil dan akan dijual dengan harga Rp12.000 ke pedagang oleh-oleh di Aceh Besar dan kota Banda Aceh. Rasa gurih tepung kacang bercampur dengan manisnya gula merah cair cocok menjadi cemilan bagi semua anggota keluarga. Dan tentu saja oleh-oleh yang tepat jika berkunjung ke Aceh.
Bahkan di pesisir kota Pangkal Pinang ramai oleh para nelayan maupun pelelang ikan. Aku membantu menurunkan hasil laut dari beberapa perahu yang merapat. Hasil tangkapannya seperti cumi jarum ini. Harga per kilogramnya mencapai Rp50.000. Pertama-tama, aku melepaskan kulit dan juga sirip di bagian ekornya. Kulit cumi tipis kecoklatan yang bisa dikupas dengan ditarik. Bagian dalam kulit cumi sedikit berlendir. Cara mengeluarkan lendir menggunakan tongkat kecil. Lalu dimasukkan ke dalam kulit cumi-cuminya, tongkat ditarik keluar, maka lendir akan ikut menempel dan terbawa keluar. Bagian cumi akan diiris menjadi 2 atau 3 bagian, menjadi lembaran-lembaran panjang, sedangkan tentakelnya dan kepala cumi dipisahkan. Kepala cumi dibuang, tentakel atau belalainya saja yang akan dijual ke pasaran. Cumi yang sudah dibersihkan harganya bisa mencapai Rp50.000 per kilogramnya. Setelah dibersihkan, cumi-cumi kualitas terbaik akan langsung dikemas ke dalam plastik. Kondisi cumi-cumi ini masih cukup segar dan berukuran besar-besar. Pilihan seperti ini akan diekspor dengan harga yang lebih tinggi dibanding harga di dalam negeri. Pengiriman daging cumi Sanjiwa Fishery Bangka untuk ke Jakarta dan sebagian diekspor ke luar negeri. Telur cumi-cumi berbentuk seperti gel yang sangat lembut dan berwarna putih. Tidak banyak yang mengetahui jika telur cumi ini adalah komoditas yang mahal harganya, Rp70.000 per 1 kilogram. Telur cumi ini dapat dijadikan sebagai bahan olahan khas yang lezat. Warga bahkan di sini menyebutnya ricu. Olahan keripik telur cumi awal dibuat di daerah Kacang Pedang. Bahan tambahan membuat keripik telur cumi antara lain telur ayam. Telur ayam aku campurkan pada bahan utama dan ditambahkan bahan-bahan lainnya yaitu garam dan gula putih untuk rasa manis dan gurih. Sampai selesai pada hari yang sama, karena jika tidak, bahan akan basi. Tepung tapioka ditekan berulang sampai menjadi kenyal. Luar biasanya, pembuatan adonan ini menggunakan air tawar, sehingga rasa telur cuminya akan sangat kuat. Cara membuat potongan kecil ricu. Adonan diambil sedikit, lalu dijepitkan di sela-sela jari tangan, sedikit demi sedikit adonan diambil dan diperintir berulang di telapak tangan, sehingga menghasilkan perintiran ricu. Memang memakan waktu yang tidak sedikit, karena dibuat satu demi satu. Ukurannya tidak boleh terlalu besar, seukuran 3 batang lidi. Hasil perintiran langsung dijatuhkan ke wadah di bawah yang telah diberi minyak goreng, sehingga perintiran ricu tidak saling menempel satu sama lainnya. Menggoreng ricu tidak lama, cukup 3-4 menit saja harus diangkat, karena bentuknya yang kecil.
Uniknya lagi, olahan ini tidak terlalu banyak menyerap minyak goreng dan cepat kering. Adalah yang telah dituliskan selama 1 jam. Kemasan paling kecil adalah 1/4 kilogram. Plastik kemasan sengaja digunakan yang tebal untuk menjaga olahan tetap kering dan renyah. Masih berada di Kabupaten Aceh Besar, aku belajar untuk membuat cemilan ringan yang biasa dikonsumsi sehari-hari masyarakat Aceh. Nama kuenya adalah kue pret. Kue renyah ini terbuat dari tepung ketan yang akan dicampur dengan ubi ungu sebagai penambah warna alami. Memiliki rasa yang manis dan mengenyangkan. Ubi ungu umumnya memiliki warna yang tajam. Jika ditambahkan ke dalam satu adonan, bisa menjadi bahan pewarna alami. Ubi ungu adalah salah satu jenis tanaman budidaya yang dimanfaatkan umbinya sebagai sumber karbohidrat. Selain ungu, ubi jalar memiliki warna putih, kuning, oranye, dan merah. Warna dari ubi ini menunjukkan tingginya kandungan antioksidan dan beta-karotin yang dimilikinya. Nutrisi ubi ini sangat berguna untuk melawan radikal bebas dan menurunkan resiko terkena kanker. Selain kaya manfaat bagi kesehatan, ubi jalar juga bisa diolah menjadi beragam jenis makanan, seperti kue pret khas Aceh dan gula ubi ungu yang akan kami buat. Ubi yang sudah dicuci langsung direbus dengan air yang agak banyak. Selain agar cepat matang, air rebusan ini nantinya akan digunakan sebagai campuran untuk membuat adonan kue. Sementara ubinya akan dimasak menjadi gula ubi. Setelah 20 menit, ubi sudah melunak dan air rebusan sudah berwarna ungu tua. Untuk membuat adonan kue pret. Telur dan garam juga ditambahkan sebagai perekat dan penambah rasa dari kue sederhana khas masyarakat Aceh ini. Air rebusan ubi ungu digunakan untuk menguleni adonan kue pret. Haruslah yang benar-benar panas dan baru mendidih. Ini dimaksudkan agar lebih mudah dan cepat menyatukan semua bahan adonan. Setelah itu, adonan kue pret diuleni sampai benar-benar menyatu dan kalis, yang ditandai dengan tidak lengketnya adonan dinampan. Cara pembuatan kue pret ini cukup sederhana. Hasil ulenan kue pret dibentuk panjang-panjang dengan menggunakan cetakan kayu ini. Tinggal memasukkan sebagian adonan ke dalam lubang cetakan dan memutar penutup cetakan. Hasilnya, cetakan kue pret berbentuk panjang seperti ini. Setiap helai hasil cetakan ini selanjutnya digulung dan dibentuk menjadi bulatan dan berbentuk seperti kerupuk mie. Inilah yang nantinya akan digoreng dan menjadi cemilan kue pret. Jika Ibu Dan memanfaatkan air rebusan ubi untuk dicampur dalam adonan kue pret,
maka aku bersama Ibu Aisyah akan membuat bola ubi dengan kue santan. Ubi rebus yang sudah matang ini dihaluskan terlebih dahulu dengan ditekan-tekan sampai hancur hingga siap untuk diadon. Tepung ketan ditambahkan sedikit demi sedikit ke dalam ubi yang sudah halus hingga menjadi adonan yang halus. Kemudian bola-bola ubi dibentuk dengan ukuran sebesar jempol. Hasil dari bola-bola ubi yang aku buat selanjutnya dimasak dengan cara direbus. Sekitar 5 menit dimasukkan ke dalam panci, rebusan bola ubi akan mengapung dan itu berarti bola ubi sudah matang. Selanjutnya, hasil rebusan bola ubi akan dimasukkan ke dalam kuahnya yang berisi santan yang telah ditambahkan dengan garam serta irisan buah nangka. Sedangkan untuk kue plet yang sudah dibentuk bulat keriting, tinggal digoreng sebentar dalam minyak panas. Kue plet yang digoreng akan sedikit mengembang dari ukuran saat dicetak. Bola ungu yang menggunakan ubi ini rasa kenyal dan manis. Santan yang menjadi kuahnya memberikan rasa gurih sangat enak. Sajian bola ungu ini biasa hadir di saat bulan Ramadan sebagai makanan pembuka puasa. Begitu pula dengan kue plet yang renyah dan gurih semakin memperkaya rasa cemilan kami siang ini. Tentu saja, semua jenis cemilan tradisional Aceh ini paling pas dinikmati bersama keluarga.